Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah ditemani hujan yang luar biasa, kita kumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, dalam aktivitas yang juga penuh dengan kebaikan, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah, saya sengaja tidak menggunakan presentasi lewat Infocus biar ngajinya menjadi bisa dipakai sarana untuk refleksi, melakukan renungan. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu dianggap sebagai bulan yang paling kondusif untuk melakukan perenungan, terutama tentang hidup yang kita jalani, tentang aktivitas yang sudah kita lalui, dan tentang harapan yang akan kita jelang di waktu-waktu ke depan. Saya bersyukur tadi malam, kemarin berarti ya, diundang buka bersama di satu rumah. Kalau di Jakarta disebutnya UK, hutan kayu, di rumah legenda anti korupsi Indonesia, Heri Rian Haji Parokas. Yang kalau bapak-bapak mengikuti pemberitaan tentang beliau, terutama di masa pencalonan capres-cawapres, beliau itu termasuk orang yang diharapkan oleh banyak orang bisa mempengaruhi presiden dalam pencalonan cawapres yang berkaitan dengan beliau. Dan kesana saya tidak bahas itu, diundang juga untuk ngaji. Kalau ngobrol yang begitu tidak punya kapasitas. Dan alhamdulillah ya, rata-rata tokoh-tokoh besar di Indonesia orang-orang yang secara spiritual, orang-orang yang punya kekuatan luar biasa. Secara spiritual mereka sengaja misalkan melatih zikir-zikir tertentu, aktivitas ibadah tertentu yang konsisten dilakukan, yang ternyata menurut obrolan tadi malam itu menguatkan mereka ketika mereka berperan sebagai orang yang menghadapi demikian banyak ujian, godaan, dan tekanan. Dan di bulan Ramadan ini cocok untuk kemudian kita renungkan. Saya ingin mengajak bapak-bapak jamaah subuh untuk ngaji satu ayat dalam Al-Quran dan beberapa ayat lain sebagai pembanding tentang bagaimana Nabi SAW pernah berpikir untuk mengubah haluan dakwah ketika beliau SAW merasakan betapa buruknya respon orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Dilakukan dengan berbagai cara, bukannya makin baik responnya, tapi makin buruk. Sampai pernah oleh beliau SAW terpikir akan mengubah haluan dakwah. Ini dimuat dalam Quran surat Hud, surat ke-11 di ayat ke-12. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Dalam ayat ini kebetulan di ibu-ibu saya menyampaikan kajian tafsir khusus selama bulan Ramadan tentang surat Hud. Jadi beberapa kitab tafsir bisa menjadi rujukan dan menjelaskan bagaimana ayat ini. Fala'allaka tarikun, jangan-jangan
engkau Muhammad akan meninggalkan ba'da ma yuha ilaika, sebagian yang telah diwahyukan kepada engkau. Jadi di awal itu kepada orang-orang musyrikin Makkah, Nabi menyampaikan di awal-awal kenabiannya sampai kurang lebih 10 tahun, karena beliau 13 tahun berdakwah di Makkah, adalah ajakan tauhid, ajakan untuk meninggalkan menyembah segala sesuatu selain Allah kepada Allah. Tahrirun nas min ibadatil makhluk ila ibadatillahi wahdah, meninggalkan seluruh penyembahan kepada makhluk dengan menyembah hanya kepada Allah semata. Dan ketika menyampaikan itu kepada orang-orang terdekat, Nabi berharap tadinya mendapatkan respon yang baik. Ternyata orang-orang terdekat, pamannya, tetangganya melakukan penolakan luar biasa. Bahkan pamannya yang pernah sangat mencintainya, sangat membanggakannya, sampai kemudian pernah menyembelih domba sebagai kebanggaan atas lahirnya Muhammad kecil pada saat itu, yaitu Abu Lahab, bisa demikian meradang, bisa demikian marah dan membenci Nabi ponakannya. Karena seperti itu beliau kemudian berhenti sejenak. Kemudian mungkin ya seperti kita berpikir, jika nanti salah menulang dakwah, kalau ngajak meninggalkan menyembah selain Allah. Saat itu kan mereka menyembah semuanya selain Allah. Nanti dalam ayat ini Allah seolah-olah sedang menegurnya. Fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaika. Jangan-jangan engkau akan meninggalkan sebagian yang telah diwahyukan kepada engkau karena merasa salah. Padahal Nabi satu-satunya dai yang petunjuknya arahannya langsung dari Allah. Tidak boleh inovasi, tidak boleh melakukan perubahan apapun yang disampaikan. Apa penyebabnya? Wadha'ikum bihi sadruka, karena dadamu terasa sesak, sempit. Kalau orang Betawi bilang engap, sempit. Apa kira-kira yang menyebabkan dada Nabi sempit? Ada 3 tuduhan yang dilontarkan orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi di awal-awal beliau mengajak mereka. Yang pertama tuduhannya sahir, penyihir. Tidak dalam arti sebagai magic gitu ya, membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi kata-kata Nabi itu bisa membuat orang yang tadinya marah berhenti marahnya, bisa membuat orang yang tadinya benci berhenti membencinya, bisa membuat orang yang tadinya cuek misalkan menjadi demikian tertarik karena kata-kata Nabi dianggap sebagai kata-kata yang menyihir. Sehingga banyak orang-orang musyrikin Quraisy yang melarang keluarganya, melarang pekerjanya, budak-budaknya untuk bertemu dengan Nabi, apalagi mendengarkan. Sehingga yang mereka lontarkan di seluruh Mekah, huwa sahir, dia penyihir. Tuduhan kedua direkam di dalam Al-Quran. Kadzib itu atau kadzibun maknanya pembohong. Tapi kalau kadzab itu namanya sigoh mubalagh, penekanannya berarti pendusta yang terus-menerus berdusta. Kadzab. Ketika menyebutkan tentang orang bertaubat yang terus bertaubat, Allah menyebut dirinya dengan innallaha yuhibbut tawwabin. Tawabin itu dengan taubat maknanya sama. Perbedaannya dengan menggunakan tasydid itu jadi sigoh mubalagh. Artinya terus-menerus bertaubat. Allah terus-menerus menerima taubat. Kenapa terus-menerus menerima taubat? Karena hambanya terus-menerus melakukan dosa. Kan malu orang yang terus-menerus berdosa untuk bertaubat. Karena itu Al-Quran memberikan penegasan, jangan malu karena Allah tuh yuhibbut tawwabin, mencintai orang yang terus-menerus bertobat walaupun tidak berhenti melakukan dosa. Itu tuduhan kedua, kadzab, orang yang terus-menerus berdusta. Yang ketiga, tuduhannya makin luar biasa disebarkan, majnun, orang gila. Mungkin bapak-bapak tidak merasa
Mungkin ya, dugaan saya tidak merasa ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu resiko Nabi dituduh seperti itu. Tapi coba bayangkan kalau orang tua kita, anak kita, pasangan kita, orang yang kita sayangi kemudian disebarkan di masyarakat sebagai pembohong, sebagai orang gila, sebagai tukang ngawadul. Saya yakin kita sakit hati. Jadi ketika Nabi didiskreditkan seperti itu, sampai hari ini sebagian besar kita tidak merasa apa-apa dan sakit hati, memang berarti belum dikenal dengan baik Nabi itu oleh kita. Sehingga ikatan emosional kita dengan Nabi demikian tipis, saking tipisnya sampai tidak merasa apa-apa. Oh, mainan Nabi, cuma gitu saja. Oh, dulu itu luar biasa mengganggu Nabi. Ayat ini merekamnya, wada'ikun bihi sadruka, sampai terasa sempit dadamu, sampai beliau akan merubah haluan dakwah. Ganti dakwah teh, ulah kieu carana. Inovasi dalam bidang dakwah itu dilakukan sekarang dengan berbagai cara untuk menarik minat mad'u, audiens sasaran dakwah. Kadang-kadang kebablasan. Misalkan kita bisa menyaksikan ada yang dakwah dengan mencampurkan antara ayat Quran, hadis Nabi, misalkan ya dengan musik dangdut. Yang sampai hari ini para ulama khilafnya luar biasa, tuh berbeda pendapat. Ada yang bahkan misalkan saking luar biasanya keinginan untuk segmen dakwah itu lebih luas, ada yang dakwahnya bahkan dengan sengaja mencampurkan dengan ritual agama lain. Targetnya mungkin satu, biar ada inovasi yang dakwah itu makin lama makin menarik dan sebagainya. Pernah itu terpikir oleh Nabi dalam penjelasan ayat ini. Karena terasa demikian sempit dadanya, terasa demikian berat langkah yang dijalani, karena hinaan, tuduhan, hoax yang disebarkan demikian rupa. Sahirun, kadzabun, majnunun, penyihir, pendusta, dan orang gila. Sekali lagi saya mengajak bayangkan coba orang tua kita ditunjuk-tunjuk di muka umum disebut sebagai orang gila. Kalau kita tidak marah kan aneh luar biasa. Sampai hari ini Nabi didiskreditkan seperti itu oleh sebagian orang lewat tulisan-tulisan, lewat gambar-gambar, ilustrasi, lewat kisah-kisah fiktif, lewat video, bahkan sekarang dengan sangat sistematis dibuat dalam beberapa channel di YouTube itu. Serius banget channel itu. Karena sampai membuat animasi, mengutip hadis-hadis Nabi dari sumber yang otoritatif dan sebagainya untuk kemudian menghancurkan maknanya. Saya bersyukur dalam 1 bulan ini channel itu susah ditemukan di YouTube, walaupun bisa diakses dengan mudah oleh beberapa orang yang punya keinginan mengaksesnya. Sangat luar biasa channel itu. Sampai kemudian banyak tokoh di Indonesia terutama meminta supaya Kominfo men-take down channel itu, tapi ternyata nggak bisa karena tidak ada di Indonesia channel itu, berpusatnya di luar negeri dan sebagainya. Jadi masih terus diproduksi. Tuduhan lainnya mereka menyebutkan laula unzila alaihi kanzun, laula unzila alaihi kanzun. Kalau betul engkau seorang nabi, coba turunkan dari langit itu harta-harta yang kami inginkan. Orang-orang musyrikin Makkah itu pekerja keras, para pedagang, bukan para petani seperti orang Madinah. Terbiasa mereka melakukan banyak aktivitas untuk mengumpulkan harta yang mereka inginkan. Bahkan dagangnya demikian luas. Saat itu sudah luar biasa. Ke Syam, kemudian ke Yaman. Direkam dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy. Ila bihim rihlatasyita'i was-sayf, di mana mereka melakukan perjalanan di musim panas, misalkan ke Syam, di musim dingin
ini ke Yaman untuk berdagang, nggak pernah berhenti. Luar biasanya orang-orang Quraisy. Sudah itu kan daerah subur pertanian yang luar biasa saat itu. Sementara Yaman saat itu menjadi wilayah kerajaan bagian dari apa itu nama kerajaan yang di Ethiopia, di Habasyah itu. Jadi wilayah yang demikian membutuhkan banyak sekali makanan dan lain sebagainya. Dan orang-orang Quraisy itu menjadi pedagang yang berputar di dua wilayah itu, antara Syam dengan Yaman dan lain sebagainya. Jadi mereka tahu betul bahwa untuk memiliki harta, memiliki perhiasan, memiliki fasilitas perlengkapan, mereka harus melakukan kerja keras. Tapi pelecehannya kepada Nabi, mereka menyebutkan laula unzila alaihi kanzun, coba turunkan dari langit kanzun, perbendaharaan harta-harta yang kami inginkan. Mungkin kalau dalam ungkapan kita sekarang, cingsok, turunkan mobil di langit, kulkas, kemudian apa lagi, lomari dan lain sebagainya. Yang memang tidak mungkin. Mereka juga berpikir nggak mungkin untuk melecehkan Nabi dan kemudian menyudutkannya. Mereka menyebutkan, coba kalau engkau benar Rasul, laula unzila alaihi kanzun, atau jaa ma'ahu malak, atau datangkan bersama dengan dia Muhammad itu para malaikat yang nanti ketika dia menyampaikan, para malaikat itu membenarkannya. Ini Rasul, dengarkan, coba turunkan. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh Nabi. Pertama karena beliau tidak diizinkan oleh Allah melakukan itu. Bukan berarti Allah tidak bisa, sengaja tidak bisa. Belakangan, terutama sekarang, dalam era sekarang baru kita paham. Karena mukjizat Nabi itu bukan hal-hal klinik supranatural seperti itu. Berbeda dengan Nabi Ibrahim, berbeda dengan Nabi Musa. Mukjizat itu kan dalam ada kitab relatif lengkap di Al-Kautsar menyebutkan tentang mukjizat para nabi, bahkan tentang keadaan para nabi sebelum para nabi dilahirkan sampai nanti para nabi berakhir, Al-Bidayah wan Nihayah. Itu mukjizat para nabi itu, kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, sesuai dengan tren pada masanya. Jadi pada masa Nabi Musa misalkan, trennya itu para penyihir. Demikian viral kalau bahasa sekarang, luar biasa. Sehingga Nabi Musa dibekali dengan mukjizat yang seperti sihir tapi bukan sihir, yang membuat kemudian para tukang sihir beriman. Karena mereka takjub, ternyata ini bukan sihir. Lebih dari sihir yang mereka lakukan yang menakjubkan banyak orang. Pada masa Nabi Isa misalkan, tren saat itu pengobatan luar biasa. Sehingga bertebaran banyak orang yang punya kemampuan mengobati, jadi orang-orang hebat dengan pengikut banyak. Tapi ada dua yang tidak bisa diobati oleh banyak orang saat itu. Penyakit kusta dengan orang-orang yang menderita, barangkali kalau sekarang mungkin katarak, glaukoma, yang kemudian membuat mereka jadi buta. Nabi Isa bisa menyembuhkan itu hanya dengan diusap. Orang yang kusta itu sembuh hanya dengan diusap. Mata orang yang buta itu bisa melihat. Bahkan puncaknya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dihidupkan orang mati ketika hidup, kemudian dia menceritakan siapa yang membunuhnya, kenapa dia dibunuh, setelah itu kemudian mati lagi untuk mendudukan perkara hukum. Jadi para nabi dibekali mukjizat yang mengatasi zamannya, yang kemudian sesuai dengan tren zaman. Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini, mukjizatnya adalah Al-Quran, yang bisa menyentuh siapapun, semua kita, dari kalangan manapun, dengan profesi apapun, yang membuat orang bisa demikian tersentuh dengan Al-Quran, bisa menakjubkan. Karena advokat baca Quran seolah-olah dia sedang mendapatkan arahan dari aspek hukum. Ekonom membaca Quran seolah-olah dia sedang mendapatkan pengarahan dari aspek ekonomi. Politisi baca Quran seolah-olah sedang mendapatkan panduan bagaimana politik sesuai dengan Al-Quran. Dan demikian banyak profesi lain. Ini mukjizatnya.
andaikan Nabi SAW melakukan hal-hal yang supranatural, yang klinik, mistik, boleh jadi umatnya akan jauh lebih suka melakukan hal-hal yang supranatural, klinik, mistik. Karena tidak dicontohkan Nabi juga, sekarang masih banyak orang-orang umat Nabi yang demikian tertarik dengan hal-hal yang supranatural, klinik dan mistik. Yang saya merasa penting jelaskan ini dalam hubungannya dengan survive dalam peradaban. Bapak-bapak bisa menemukan data daerah-daerah maju, negara-negara yang maju, dan daerah-daerah yang terbelakang, yang tertinggal. Kalau dihubungkan dengan hal seperti itu, ternyata hampir mayoritas daerah yang tertinggal, negara-negara tertinggal di dunia, seperti di belahan Afrika, di Amerika Tengah, termasuk di Asia Tenggara, juga daerah di Indonesia yang masih ketinggalan, ternyata adalah daerah-daerah yang akrab dengan supranatural, mistik, dan klinik. Saya gunakan satu contoh ya, mudah-mudahan tidak salah. Yang kita akrabkan dengan klinik, dengan supranatural itu misalkan Provinsi Banten. Sampai hari ini Provinsi Banten itu menjadi provinsi yang termasuk paling rendah IPM, indeks prestasi manusia. Nanti juga provinsi-provinsi, kota-kota, wilayah lain. Apa yang saya sampaikan adalah ternyata daerah-daerah maju, negara-negara yang hebat dan sebagainya, kalau kemudian dilihat dari aspek tadi, IPM-nya tinggi. Dan IPM itu kan bertumbuh pada banyak hal, terutama 3. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga kemudian adalah pekerjaan orang, aktivitas ekonomi. Ini menjadi bagian dari upaya kita memahami mukjizat Nabi SAW. Kenapa Rasul SAW tidak menjawab apa yang diinginkan orang-orang musyrikin saat itu? Dadanya menjadi sempit, terasa demikian berat hidup yang beliau jalani sampai mau mengubah haluan dakwah, karena tuntutan itu tuntutan yang tidak bisa dia penuhi. Dan Allah tidak izinkan untuk menunjukkan itu. Berkali-kali dalam ayat Quran nanti ayat seperti ini disebutkan bagaimana mereka menuntut. Coba deh malaikat aja suruh ngomong di hadapan kita kalau engkau seorang rasul. Kalau itu dalam ayat ini kemudian innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Sesak dadanya, sempit terasa geraknya, ingin mengubah haluan dakwah dengan memberikan inovasi, tapi Allah mengingatkan innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Apa maksudnya? Tidak perlu kemudian engkau sampai pada satu keinginan semua harus mengikuti apa yang kusampaikan. Bisa demikian sedih luar biasa Nabi ketika orang-orang yang diajak itu tidak berkenan, bahkan memberikan respon negatif. Kenapa sedih luar biasa, kecewa? Beliau sangat khawatir umatnya akan mendapatkan azab yang luar biasa. Rangkaian ayat sebelumnya dan setelahnya itu menyebutkan kesedihan Nabi selain karena respon yang negatif, karena dia khawatir umatnya akan mendapatkan azab, hidup yang hancur karena jauh dari petunjuk Tuhan. Ini ciri para nabi, gelisah, sedih, bukan dengan dirinya, bukan dengan masalah yang dihadapinya secara individual. Gelisah, sedih, bahkan bisa demikian berat terasa hidup ketika umatnya, masyarakatnya demikian menderita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya yang mendasar dengan kita. Kita lebih sering sedih itu dengan masalah kita. Can boga baju jang lebaran. Kumaha ke urusan angpau. Kumaha ke itu yang sering menjadikan kita berbeda dengan Nabi. Barangkali ini jadi renungan bagi kita. Sekali-kali masukkan dalam benak kita itu kegelisahan, kesedihan dengan orang-orang, saudara-saudara kita yang barangkali belum bisa menikmati petunjuk Allah Subhanahu wa taala, belum bisa menikmati hidayah.
Dan kalau orang sudah gelisah, sudah kemudian sedih karena melihat kesengsaraan, keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan yang dialami, saya lupa nih literaturnya di mana, tapi kemudian penjelasannya, maka urusan orang yang sedih, gelisah karena mikirkan orang banyak itu, Allah akan penuhi, Allah akan cukupi kebutuhan. Mayoritas kita akan disibukkan dengan memenuhi kebutuhan kita, sehingga hampir tidak punya kesempatan, hampir tidak pernah memikirkan bagaimana kebutuhan orang lain. Penting kebutuhan orang. Itulah bedanya kita dengan para nabi, wabil khusus Muhammad SAW. Dan ujung ayatnya menyebutkan wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah terhadap segala sesuatu wakil, menjadi wakil kita. Wakil itu kan sudah jadi bahasa Indonesia. Artinya apa? Yang mengurus urusan yang kamu gelisahkan, yang kamu resahkan. Termasuk urusan apakah mereka nanti akan dapat hidayah atau tidak, bukan urusan engkau Muhammad. Tugasmu menyampaikan sebaik mungkin, seindah mungkin, seargumentatif mungkin yang kamu sampaikan, sehingga bisa dipahami, bisa menarik minat. Bagaimana kemudian kesudahannya, akibatnya bagi mereka, biarlah itu Allah yang ngurus. Itu salah satu strategi dakwah. Jadi kalau dakwah tidak perlu kemudian kita memaksa orang untuk mengikuti kita. Tugas kita adalah memaksa diri kita bisa menyampaikan ajakan yang bisa membuat orang makin yakin, makin tertarik, makin bisa menerima. Sepenuhnya biarlah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan menentukan. Karena kita hanya berikhtiar dan hasilnya Allah Subhanahu wa taala menentukan. Jamaah suku yang Allah muliakan, itu ngaji kita, renungan kita di pagi ini, mudah-mudahan jadi satu masukan bagi kita. Betapa mungkin ya, saya berhusnuzon kalau keliru yang mohon maaf. Betapa tipisnya barangkali ikatan emosional kita dengan Muhammad SAW. Jarang kan? Jarang sekali kita bersedih, kita merasa sakit hati ketika mendengar, membaca, melihat beliau dihina. Sampai hari ini penghinaan para nabi itu luar biasa. Sampai hari ini kartun-kartun, tulisan-tulisan, novel-novel, pidato-pidato yang merisetkan beliau dan kehidupannya masih terus diproduksi dengan serius dan lain sebagainya. Atau mungkin karena mayoritas kita tidak terlalu aware dengan itu ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan ini sekali lagi menjadi sarana yang kondusif memperbaiki komitmen kita beragama, terutama meningkatkan hubungan kita dengan Nabi SAW. Perbanyak baca Quran, perbanyak kemudian bersalawat, perbanyak juga untuk membaca tentang Nabi SAW. Mudah-mudahan semakin meningkatkan kedekatan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang menyampaikan masukan, pertanyaan, komen, mangga. Kalau tidak ada, ya hujannya sudah berhenti. Alhamdulillah. Jadi sengaja tuh hujannya pas kita ngaji supaya bertahan ngaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.